Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Secara keseluruhan ya, sekarang pada masanya mencari jodoh gitu. Mencari pasangan masing-masing. Kondisinya seperti itu. Sampai nanti pada akhir Agustus itu baru kita tahu siapa yang akan maju. Kepastiannya. Baik, pemirsa investigasi, kembali lagi kita ngobrol dalam dunia politik dalam rangka menyambut pilkada serentak yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 27 November. Dan untuk pada kesempatan kali ini kita hadirkan bintang tamu pengamat politik Sumatera Barat, Bapak Sam Salam. Sejauh mana dunia politik yang ada di Sumatera Barat dalam rangka menatap konstelasi politik yang akan sebentar lagi agak namanya juga politik tentu memanas ya, karena bentar lagi kan pendaftaran di KPU, setelah itu proses kampanye, dan kita melihatlah bagaimana perkembangan dunia politik yang ada di Sumatera Barat. Dan kita akan langsung ngobrol dengan Bapak Sam Salam, salah satu pengamat dan juga salah satu pengurus DPD Gerindra Sumatera Barat. Oke, selamat malam Pak. Terima kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel. Terima kasih. Dan kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya tentang dunia politik Pak. Baik kita dunia politik Sumatera Barat ya. Karena politik itu sangat menarik Pak. Dan agar masyarakat juga tidak buta dengan politik dan mampu memilih calon pemimpin yang benar-benar tahu dengan kondisi masyarakat. Pak, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana pandangan Bapak sejauh ini, pandangan Bapak tentang dunia politik yang ada di Sumatera Barat? Ini secara keseluruhan ya, sekarang pada masanya mencari jodoh gitu. Mencari pasangan masing-masing. Kondisinya seperti itu. Sampai nanti pada akhir Agustus itu baru kita tahu siapa yang akan maju. Kepastiannya itu. Setelah didaftarkan ke KPU Pak ya? Daftarkan ke KPU. Setidaknya biasanya seminggu sebelum itu udah tahu itu. Sudah mengeluarkan ada tanda-tanda bahwa sinyal disahkan oleh ketua umum partai masing-masing. Tanpa itu tuh kita nggak bisa percaya aja. Kan? Jadi yang paling penting di situ bahwa dalam undang-undang itu yang mengeluarkan surat keputusannya adalah ketua umumnya untuk disahkan menjadi paslon atau calon gitu. Gitu kira-kira. Tapi saat ini kan banyak ebo nih. Si A sama si B, si B sama si C gitu kan. Bermacam-macam yang terjadi sekarang. Dinamikanya Pak ya? Dinamikanya. Hal ini bisa aja menjodoh-jodohkan hal tersebut. Tapi yang paling penting yang memutuskan itu tetap aja DPP. Ketua masing-masing gitu. Jadi belum ada yang pasti Pak ya? Belum ada yang pasti. Mana ada yang pasti sekarang? Siapa yang dipastikan sekarang? Karena semuanya harus ada melalui mekanisme. Kalau Gerindra mekanismenya jelas. Bahwa paslon ini dikumpulkan di seluruh Indonesia. Benar. Nanti dilakukan namanya di pansel ya, panitia seleksi. Itu menentukan paslonnya. Kemudian kerjasama paslonnya, kemudian kita ada fakta integritasnya, kemudian kemampuan finansialnya, kemampuan macam-macam lah. Ada cacatnya apa enggak gitu kan. Kalau dapat kan saya mau calonin no minus gitu. Tidak ada yang cedera gitu. Supaya ini lebih jelas. Jangan nanti kalau nggak diadakan panitia seleksi oleh Gerindra tentu bisa aja hal-hal yang nggak kelihatan kalau ada hal-hal yang minus di dalam diri masing-masing paslon. Jadi pandangan Bapak lah sejauh ini Pak, kita agak flashback sejenak bahwa saat ini kan wali kota sudah definitif ya, sudah berhenti ya, dipimpin oleh PJ, dan sebentar lagi kita akan memilih tanggal 27 November kita akan memilih. Melihat saat ini dunia politik gonjang-ganjing para calon-calon, siapa sih Pak kira-kira sosok pemimpin yang kira-kira bisa mengangkat Padang ini mampu lebih jauh lebih baik kira-kira? Sekarang ada calon ya, semuanya hampir anak muda. Kan? Yang pertama itu kita bilang Fadli Amran. Selanjutnya ada Ekos, ada Henry Septa. Kemudian ada satu lagi siapa namanya?
yang dari PKS. Ya, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Nah. Kemudian ada lagi satu lagi yang cewek itu. Lore apa? Si siapa? Sophia Loren. Sophia Loren ya. Nah, kan ada itu semua gitu. Iya. kan. Padang ini menurut ya, Kota Padang ya. Iya. Kota Padang ini menurut yang saya baca di banyak hal bahwa ini kita agak tertinggal gitu. Ada dalam tanda kutip kesembrautan gitu kan di Kota Padang ini. Itu dari berbagai media sosial saya baca. Kemudian saya lihat juga ada apa namanya kekurangan-kekurangannya cukup banyak lah kekurangan-kekurangan yang nggak bisa dikembangkan gitu kan. Perjalanan Kota Padang ini selama beberapa tahun ini memang harus banyak dibenahi gitu. Ya kita itu kata apa? Saya menganggap juga sama dengan orang-orang itu bahwa ini harus dibenahi. Pembenahan itu kita perlu sebenarnya dalam 4 orang calon ini ya kita berharap ada orang yang punya strong personality gitu, strong leader gitu. Ya. Nggak bisa lembek-lembek gitu. Jadi punya suatu strong leader gitu, pemimpin yang punya kekuatan gitu untuk mendorong perbaikan gitu. Apapun visi dan misinya, kalau tidak punya strong leadershipnya itu nggak bisa mendorong gitu. Nah, ini nggak jalan Pak ya? Nggak jalan. Jadi perlu strong leader yang kita perlukan. Strong leader ini itu termasuk juga kalau masalah ekonomi pasti orangnya dari entrepreneur. Betul. Ini penting dari entrepreneur. Gitu. Entrepreneur ini tahu dia jelas bagaimana mengembangkan secara ekonomi suatu kota yang namanya Padang. Gitu. Jadi mudah-mudahan udah lihat sekarang sudah diproklamasikan antara Heri Septa dengan Hidayat. Kemudian yang lainnya masih masih malu-malu Pak. Masih malu-malu. Mungkin belum dapat apa teman. Pasangan ya, belum dapat teman. Mungkin koalisinya belum diputuskan di pusat ya. Ya gitu kan susah juga gitu bahwa ada namanya Kim di situ ya. Ketua-ketua umum ini kan yang besar itu ya partai-partai besar itu berdiri di Kim. Ya itu Kim ini harus bicara gitu kan. Cocok nggak kawan-kawan ini dan kawan ini gitu kan. Ada Pak Prabowo, ada Pak Zulhas, ada Erlangga di situ kan dia orang tuh ada AHY. Jadi kan harus ngomongnya itu supaya ada keselarasan antara Kim ini sampai ke bawah. Iya, Ya benar. kan? Kalau enggak di atasnya benar ada Kimnya selaras gitu tingkat pusat gitu. Tingkat daerahnya enggak bisa juga. Susah juga Pak ya. Susah juga untuk mensinkronkan energi atas itu sampai ke bawah gitu. Ya kan? Pada konsep-konsep di atas itu sampai ke bawah. Tapi kalau dia satu frekuensi itu lebih mudah. Lebih mudah. Biasanya kan di atasnya kiri, di bawahnya kanan gitu. Nah, itu kan nggak sinkron gitu. Akhirnya nggak nyambung itu antara pusat dan kekuatan pusat ke daerah gitu. Daerah. Karena bukan satu perkawanan lah gitu, koalisi gitu. Nah, itu menyebabkan itu harus hati-hati juga. Saya rasa Kota Padang ini perlu perbaikan gitu. Yang dibutuhkan adalah yang paling penting adalah seorang pemimpin itu nggak boleh berdusta gitu. Nah, ini yang penting. Itu Pak. Kalau pemimpin itu nggak boleh berdusta. Ya. Kita bilangnya the leader can do no wrong gitu. Jadi nggak boleh berdusta. Gitu. Ada beberapa salah itu nggak ada. Nah, itu yang harus kita waspadai masalah ini. Saya rasa kesempatan untuk menang itu ya, saya rasa ini hampir sama aja. Hampir sama lah kekuatannya hampir sama. Kekuatan berimbang Pak ya. Ya, yang penting siapa yang akan menang tuh saya mengasumsikan bahwa perlu super tim masing-masingnya. Siapa super tim yang lebih hebat? Saya rasa itu akan memenangkan gitu. Tapi kalau dia pakai Superman, ya kan mau maju sendiri, mau senang sendiri, mau apa sendiri nggak bisa karena ini persoalan massa gitu kan. Massa ini harus dipengaruhi secara super tim. Gitu. Super tim ya. Jangan coba-coba pakai Superman di sini gitu. Karena Superman itu fiktif gitu. Nggak ada. Kalau ada Superman itu carikan saya bayar 10 juta saya mau lawan dia gitu. Mana nggak? Iya, benar-benar. Super tim Pak ya. Super tim. Untuk membangun ya Pak ya. Membangun. Semuanya punya kesempatan yang sama. Saat ini kita kan belum tahu wakilnya siapa gitu kan. Seperti tim kerjanya bagaimana gitu kan kita belum tahu. Jadi kita lihat nanti sampai akhir Agustus lah. Iya. Kalau melihat koalisi parpol sendiri gimana? Kan politik ini cair dan dinamis kira-kira ya. Kemarin kan sudah ada PAN dan Gerindra calonnya sudah diapakan dideklarasikan oleh Ketua DPD Henry Septa ketuanya wali kotanya Hidayat wakilnya. Kalau untuk yang lain kira-kira gimana?
Kalau Gerindra sama PAN kan satu apa? Satu dari atas Ya, itu. satu koalisi lah. Satu koalisi itu ya? lebih memudahkan. Memudahkan. Gitu kan. Nggak ada, maksudnya itu lebih apalah. Jadi nggak bisa apa namanya, jalurnya sudah jelas. Jelas gitu itu. ya. Tapi kalau ukurannya nanti siapa yang akan menjuarai, siapa pemenang itu kan masih kita lihat yang lain gitu. Iya kan. benar. Nah, ini nggak bisa diterka-terka. Apakah cocok Hidayat dengan Henry gitu kan? Kan kita lihatlah nanti, ya kan? Apakah yang kita harapkan menjadi strong leader itu siapa gitu, yang bisa memimpin ini, menggerakkan Kota Padang ini ke lebih baik gitu. Nah, ini perlu kita apakan, masyarakat harus pikir itu. Koalisi besar jaminan juga untuk memenangkan konsolidasi Pilwako di Kota Padang nih, kira-kira kalau pandangan Bapak? Saya rasa koalisi besar itu penting ya, penting ya? untuk mengarahkan gitu. Sebenarnya kekuatan untuk menjadi bupati, menjadi gubernur itu bukan masalah partai lagi, ini masalah masyarakat gitu. Ya kan, masalah masyarakat, kemauan masyarakat itu apa gitu. Sebenarnya partai ini adalah suatu alat aja biasanya ya dalam satu kontestasi apa namanya pilkada itu ya. Sebenarnya orang-orang itu bermain pada relawan gitu sebenarnya. Yang apa itu relawan, karena di bawah itu ada yang orang Golkar, ada yang Gerindra, ada yang PAN. Ya beragam kan, dia ya. Beragam dia. Tapi kalau kita pakai merek itu bisa pakai Gerindra ke bawah, udah. Nggak bisa gitu. Seberapa banyak sih? Gerindra di situ kan, atau PAN di situ, berapa banyak sih orang PAN? Iya, benar. Ya, sekian aja gitu. Tapi tidak signifikan juga Pak ya? Jadi koalisi ini hanya sebagai suatu apa namanya, suatu koalisi syarat gitu ya. Benar. Tapi ke masyarakat yang kembali Pak ya, ke bawah itu yang ke bawah, gimana Mas? Bagaimana masyarakat ya, menyentuh hati masyarakat lah ya. Ada itu. Kalau gubernur sendiri gimana pandangan Bapak? Gubernur ini kan masih apa namanya, kita namanya dragonfly gitu. Dragonfly ini capung atau cipotong alay gitu. Saya lebih cenderung pakai cipotong alay, masih terbang kemana-mana, nggak jelas gitu. Tapi yang paling jelas maju gitu ya. OTW, jelas dia. Deklarasi dia. Dia semua jadi gubernur, deklarasi dia. Dari urus, maksudnya partainya dia urus. Kemudian dia sudah membuat apa namanya pertemuan dengan banyak pihak. Jelas dia bekerja. Epriadi Asda Pak ya, dijelaskan lagi. Asda, ya. OTW nanti banyak juga orang nggak tahu. Asda. Yang kedua tentu petahana. Ya. Bapak Mahyildi. Gitu kan. Apakah Pak Mahyildi ini benar Pak Mahyildi apa enggak? Kita kan belum tahu juga. Belum. Ya kan kalau OTW dia karena dia pemimpinnya sebagai nggak salah sih ada Korwil ya. Iya. Korwil PAN di Sumatera benar ya. Dia bisa mengatakan bahwa saya apa. Tapi kalau PKS berarti bisa saja diganti sama dengan kejadian Bukit Tinggi gitu kan. Ya kan bisa jadi diganti. Ya kan misalnya maunya si A nggak si B kan itu nanti ada suatu mekanisme yang diikuti. Nggak salah saya di masalah Dewan Suronya gitu kan, mana arahnya. Maka Mahyildi bisa aja yang lain last minute gitu. Iya. Bisa aja kan. Jadi makanya belum begitu tepat kita bicarakan. Bisa aja enggak gitu. Bisa aja Gerindra nggak bisa gitu maju karena diborong semua partai ini. Bisa gitu. Bisa. Ya. Benar. Lawan kota kosong bisa. Kalau diborong semua parpol, benar. Bisa aja terjadi PKS nggak ada apanya, nggak ada koalisinya. Ya. Atau nggak cukup kursinya, nggak juga cukup, gitu kan? Bisa aja terjadi itu. Ini borong-memborong gitu kan? Ya benar. Itu perlu kekuatan lobby antar partai gitu. Kan nggak bisa ditentukan. Nah ini nggak bisa ditentukan. Yang memastikan itu nanti setelah ada surat keputusan dari ketua umumnya masing-masing. Gitu. Dan itu didaftarkan ke KPU. Ya. Baru itu resmi Pak ya. Ya, tapi kita ingin sama ya, maksudnya orang menganggap Kota Padang ini gak maju-maju, jalan tempat, gitu kan. Banyak permasalahan-permasalahan yang nggak diselesaikan. Jadi ada menganggap selama 15 tahun ini Kota Sumatera Barat ini stagnan, gitu kan, dibandingkan sudah pembanding dengan provinsi lain. Tetangga lah, provinsi tetangga ya gitu kan. Kira itulah perbandingannya. Orang perbandingan di situ. Masa ya kita nggak bisa, padahal orang Sumatera Barat ini terkenal sebagai seorang pemikir. Pemikir gimana, mengerti lah. Konseptor dia. Kemudian orang-orangnya pedagang dan punya karakter bisnis gitu kan.
kok nggak bisa maju gitu. Masalahnya di mana gitu. Kawan-kawan saya kan orang Kadin juga ya. Iya, Di Kadin ini kawan-kawan saya mengeluh semua. Iya. Nah, ekonominya Proyek sepi Pak ya? sepi Pak ya. nggak bisa bergerak gitu. Banyak yang tutup dia. Orang-orang kawan saya udah ngeluh semua. Ngeluh ya. Ya, jadi ini kan kawan-kawan situ berharap dari APBD ya, Iya. proyeknya. Tapi sekarang nggak ada lagi katanya, nggak ketemu lagi. Nggak apa, saya tak kalah, tak apa. Saya nggak bukan orang proyek. Iya. Jadi saya lihat orang-orang ini mengeluh kawan-kawan saya di infrastruktur. Iya benar. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa ekonomi ini bangkit gitu. Nah, itu yang paling penting. Mudah-mudahan ini saya rasa antara OTW dengan Maeldi itu punya konsep berbeda. Berbeda dalam memandang segi ekonomi ya. Iya. Kalau OTW ini dia seorang entrepreneur. Dia penguasa dan pengusaha gitu. Jadi pengusaha yang berkuasa gitu. Nah, dia lebih gampang lah. Gitu. Ya. Kira-kira gitu Pak. Dan sejauh ini pandangan Bapak terhadap apa nih? Ada dari segi apa dunia politik kan? Kira-kira bagaimana gitu? Saya rasa ya orang ini punya pengalaman ya. OTW bisa membuktikan dia Bupati Solo. Ya. Kemudian dia bisa 3 kali DPR RI. Ya, DPR RI. Kemudian bisa kalau ada bahasa-bahasa miring, tapi dia masih mampu mencarikan suara anaknya 90.000 loh. Iya. Bukan 9.000. Itu fakta itu Pak ya? Itu fakta. Ya. Itu real tuh Pak? Ya, tapi benar itu, saya pikir ini ada kelompok elit aja yang menganggap dia nggak baik, nggak bagus, pemarah ini. Saya enggak, saya kawan sama dia nggak benar kok. Iya. Ya kan, waktu kasar gitu, waktu lembut aja gitu. Nggak ada masalah itu. Mungkin OTW ini akan orangnya keras. Ya, dia orangnya keras. Dia orang tegas gitu. Ya. Sejauh ini ya yang saya lihat, yang saya dengar dan saya saya pergi ke daerah itu ya, nggak pernah dia menerima UPT gitu. Pernah dia. Saya ada kepala dinas, ada UPT gitu. Ada dia. Pernah dia itu. Ada lelang jabatan itu nggak ada Pak? Dia bukan orang itu. Dia banyak uang. Iya. Uangnya bukan miliaran, triliunan. Gimana mau lawannya gitu kan? Untuk apa dia lakukan itu? Dia kelihatannya dia memang menjadi gubernur ini hanya untuk memperbaiki kehidupan aja gitu. Kalau untuk apa nggak ada lah Pak ya? Ada. Kira gitulah Sumatera Barat ini. Jadi harapan Bapak lah kira-kira Pak, kalau misalnya nanti kita sebentar lagi pendaftaran para calon akan didaftarkan di KPU, setelah itu kampanye. Harapan Bapak lah, pandangan Bapak sebagai pengamat politik lah. Ini akan sedikit apa ya, di suatu pihak maunya masyarakat ya. Iya. Maunya orang-orang, bilanglah kelompok elit, itu kalau dapat head to head. Gitu. Gubernur ya? Gubernur ya? Gubernur head to head gitu. Kalau saya menangkap head to head itu. Head to head ya? Saya menangkap head to head itu bahwa mengalami petahana ini head to head. Jadi saya anggap orang berpihak ke OTW. OTW gitu. Kan kalau orang berkehendak head to head pasti melawan petahana, head to head itu tujuannya adalah untuk memenangkan. Kemungkinan berapa parpol diborong diberi dukungan sama Epriadas lah. Bisa punya peluang, bisa jadi. Dengan melihat situasi ya, bahwasannya PAN, Gerindra itu kan solid semua ya, solid dari atas semua. Nasdem udah masuk ke Nasdem kan. Jadi bisa aja nih tinggal nih kawan ini PKS ini, bisa aja kan? Bisa jadi. Gitu. Atau OTW ditinggalin. Iya, kan bisa gitu jadi. Kemungkinan seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, tapi kemungkinan lebih besar karena ini koalisinya lebih besar dan masih eksis sampai sekarang nggak pecah-pecah. Ya, Kim gitu. Prediksi Bapak head to head Gubernur Sumatera Barat? Kalau saya rasa head to head. Head to head mana ada yang berani? Oh. Saya kan salut sama OTW ini berani kan? lawan petahana ya. Katanya surveinya 3%. Iya. Berani dia. Karena dia yakin nggak 3%. Iya. Masa OTW 3%? Iya. 3,5%. Karena kita lihat Atari kan putrinya ya. Berat 90.000 ya. Iya. Jadi yang DPR RI yang mungkin dia survei 3%. Itu survei kapan gitu kan? Saya terakhir membaca surveinya itu di atas 30-an, 32, selama LD masih 39. 39 gitu. Beda sedikit aja. Iya. Kalau petahana itu di bawah 50 udah kalah dia.
Ya kan, dan bawah 50% kita anggap udah kalah itu. Karena dia petahana gitu. Iya, iya. Kira-kira gitu. Waktu masih lama. Iya, benar. Ya, Ada 3 bulan, Ya. sekitar 3 bulanan. Yang saya salut OTW dia sering ke Jakarta untuk melobi pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia ini untuk bisa investasi ke Sumatera Barat. Dia punya kawan, dia punya jaringan. Punya jaringan dia. Punya jaringan dia. Iya, iya. Dia mau bawa siapa aja bisa dibawa. Iya, iya. Misalnya Bakri bisa dibawa itu, Iya, kalau Cipta bisa dibawa itu, Iya, Moro-Moro apapun bisa dibawa. Karena kawan dia. Iya, benar. Iya kan? Jadi ada harapan gitu dia membangun Sumatera Barat ya. Jelas gitu. Jelas gitu, Pak. Ya. Jelas. Itu kita harapannya. Itu masyarakat berharap itu ya. Berharap ada investasi masuk di sini. Kemudian iyalah supaya kita mampu menampung tenaga kerja, Pak. Ya, karena kita di Padang juga pengangguran besar, Pak. Iya. Pengangguran juga besar, tapi masalah-masalah lain upah kecil di sini. Iya, betul. Contoh Kota Padang ya, di sini 80% itu di bawah UMR loh. Wah, benar. Itu benar itu. Bawah UMR ngapain gitu? Masa 2,7 aja nggak bisa? Iya, benar. Bayarnya cuma 1,5, 1,8. Iya. Karena memang terlalu banyak tenaga kerja. Tenaga kerja ya. Ya, mana ada industri di sini selain dari apa? Ya, kita berapa industri kan? Kita bukan kota industri, kita kota pariwisata. Ya, pariwisata juga nggak duduk. Pariwisata yang mana? Benar. Kita ikon kita apa? Iya, benar. Dulu kita kota pelajar, kita benar. di sini banyak. Ini nggak jadi ikon lagi. Iya. Kota pariwisata nggak juga. Ya. Benar. Karena sepi. Ya, artinya kalau untuk objek wisatawan, kalau kita bicara objek wisatawan kan beda Padang di tahun 80-an, 90-an dengan Padang tahun 2024. Beda. Jauh beda. Bahwa orang setelah Medan pergi ke Notoba, dia Padang. Iya, benar. Padang baru dia taruhlah ke Jogja, ke Bali terakhir dia terbang langsung ke mana. Dia biasanya dulu tahun 80-an itu 80-90-an tuh destinasi yang kedua setelah Medan ke Padang dia. Iya. Sekarang gimana? Pesawat dia berapa kali sih masuk di Kota Padang? Betul. Sepi kita, Pak. Sepi. Dunia wisata kita apa-apanya. Dunia wisatawan kita sepi. Ini kita sama-sama harus. Karena dulu tonton 9 bulan, Pak, banyak bule-bule kan, Pak, di Pantai Padang. Lagi. Iya, banyak bule-bule di Pantai Padang, sekarang nggak ada lagi. Hebatnya siapa ini? OTW ini dia bisa membangun danau apa namanya? Danau Kembar. Danau Kembar. Iya. Dia bisa bangun danau kembar. Iya. Saya dulu ya masuk aja tanah situ, ditanya orang ngapain mau beli tanah, nggak ada jual tanah sini, nggak kurang apalah. Iya, kurang respect lah ya. Kurang respect. Kok bisa dia selesaiin itu? Iya. Dia kan bisa bangun ini. Iya, benar. Ngeri juga ini sebenarnya. Iya. Karena dia punya cara. Iya. Itu kira-kira. Tapi saya tetap Gerindra loh, karena di dada saya ada apa namanya? Udah ada merek. Ada merek gitu. Garuda di sini. Gitu. Tapi kalau ada calon Gerindra. Ya kita tahu Pak, Soeharto sama orang lama di Gerindra. Ya, saya kalau ada calon Gerindra ya boleh. Itu saya harus pilihan itu beda. Beda ya. Saya tuh jaga Gerindra. Saya jaga Prabowo. Iya. Jangan ganggu-ganggu Prabowo ini gitu kan. Kita udah capek ini 15 tahun nunggu beliau menjadi presiden. Ya, kemudian ada yang ngacau-ngacau gitu. Benar. Iya, sudah 3 kali Pak ya. Ini yang keempatnya. Jaga nama baiknya gitu. Iya, alhamdulillah masyarakat percaya sama dia, masyarakat Indonesia. Kalau ada yang merusak nama Gerindra, merusak nama Prabowo, kita main itu. Iya kan, coba aja gitu. Iya. Pandai kita itu, jangan merusak gitu. Jangan merusak nama baiknya. The trusted leader Prabowo gitu. Orang yang percaya masyarakat. Iya tuh. Jangan rusak. Gitu. Kalau Padang sendiri Pak, bagaimana pandangan Bapak kalau untuk pilkada ini kira-kira gimana? Berapa paslon? Saya rasa mungkin ada 4 paslon. 4 paslon Pak ya? 4 paslon. Paling maksimal itu 4 paslon. Iya benar. Ya, karena kursi, kalau lebih dari itu nggak cukup. Nggak cukup gitu. Kursi. Kecuali ada independen. Betul. Tapi saya termasuk berterima kasih ya bahwa ini orang muda semua. Anak milenial Pak. Ya, calonnya milenial. Ya, milenial semua. Ya. Cuma saya kan kemarin ini sebagai asesmen ya. Iya. Orang-orang itu masih memakai visi dan misi itu masih sepertinya copy paste. Gitu. Iya. 10 tahun yang lalu seperti juga sama apanya. Iya. Visi dan misi itu. Enggak ada, hampir tidak ada ya mengatakan what's going on in the future. Maksudnya apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang Kota Padang ini. Benar. Nggak ada dipikir. Contohnya hotel ya. Mm-mm. Hotel dulu parkirnya nggak begitu besar. Ya kan, kecil juga bisa. Karena orang pakai sepeda, ada pakai motor. Motor ya. Sekarang, saya beli tanah sebelahnya 2 eman lebih gitu ya. Untuk parkir aja itu baru. Khusus parkir. Khusus parkir, investasinya gitu. Iya. Nah, kan kalau nggak rame. Benar. Gitu kan. Benar. Jadi Kota Padang ini 10 tahun ini kredit nggak? Ya kredit. Sekarang parkir aja nggak bisa selesaiin. Tengoklah parkir dari mana-mana gitu. Karena sempit. Pasar harusnya dibuat tempat parkir lebih besar, bukan pasar yang diperbesar. Cuma parkirnya harus diperbesar. Akhirnya tempat orang dagang itu dipakai, parkir itu dipakai tempat orang dagang. Itu lebih sempit lagi. Gitu. Itu semerautnya kan di situ. Semeraut jadinya Pak ya? Semeraut. Nggak selesai juga. Selesai Terminal juga nggak ada gitu. Padahal ada tempat kosong, pasar bertingkat tuh kosong semua di atas. Iya betul. Kok nggak bisa dihandle seperti itu, diajak orang ke sana, pedagang ini ke sana gitu. Kosong di atas itu. Iya. Nggak bisa, itu kan masalah manajemen aja. Manajemen gimana orang bisa datang ke situ dan pedagang bisa dapat keuntungan. Itu sebenarnya masalah sepele itu. Iya. Masalah besar. Tapi bagaimana pemimpin itu bisa mikirin itu. Itu ya konsep yang harus dipikirkan, sosok-sosok pemimpin yang akan bakal memimpin baik Sumatera Barat maupun yang ada di Kota Padang ya. Perlu itu diperbaiki. Kalau enggak kita udahlah. Sampai kita nanti nggak percaya kita lagi nih Sumatera Barat. Jadi apa Pak? Apatis jadinya ya? Kalau saya sih ya biasa-biasa aja kan. Maksudnya kan saya kan apa namanya berjuang cari bisnis itu ada aja. Iya. Tapi yang kita masalah yang masyarakat. Iya. Masyarakat nih yang penting makannya cukup, anaknya bisa sekolah. Sekolah, benar. Itu aja. Itu yang primordial itu. Yang pertama, basic need-nya itu. Iya benar. Hanya yang masalah gitu. Perlu diperbaiki. Ya. Perbaikinya harus ekonomi diperbaiki. Ekonomi perbaiki harus pemimpinnya yang punya entrepreneur. Iya betul. Enggak. Kalau nggak bisa Pak. Sulit ya. Sulit. Karena kita dari itu tadi Bapak sampaikan masalah UMR aja kita masih jauh gitu. Kota Padang ya. Lebih Damasraya lebih tinggi. Lebih tinggi benar. Ya. UMR aja kita rendah. Rendah. Padang itu kan. Gimana kita bilang Kota Padang ini baik gitu. Ini kerja keras baik saja ya kan. Kerja keras nanti siapa yang menang. Kalau Gerindra menang berarti Hidayat dan Edi Sabta harus kerja keras untuk ini. Kerja keras. Kerja keras itu. Oke Pak, terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan Pak? Kira-kira Pak, dalam obrolan santai kita politik ini dalam menatap pilkada yang sebentar lagi di depan mata. Kira-kira apa yang disampaikan? Closing statement-nya dari Pak Sam Salam. Saya berharap ini pilkada ini sukses, ya kan. Jangan ada sampai kawin paksa atau namanya koalisi paksa, gitu kan? Iya. Soalnya kawin paksa ini pasti nggak benar. Nggak benar, ya kan? Dipaksakan ya. Kan? Bermainlah cantik. Ya. Yang paling penting dalam menunjuk seorang pemimpin itu adalah pemimpin sumbar, bukan pertemanan, kekuatan finansial, bukan itu saja, gitu. Tapi benar-benar mengutus orang menjadi pemimpin itu kan partai. Ya. Kan partai menentukan pemimpin ini partai. Ya kan? Betul, parpol ya. Pilihlah orang yang benar-benar bisa mampu melakukan perbaikan dia sebagai leader di daerahnya. Ini yang paling penting gitu. Baik, yang ada di 19 kabupaten kota. Ya. Jangan utamakan kepentingan partai, tapi utamakanlah kepentingan masyarakat. Apa sih yang diperlukan masyarakat? Itulah yang kita cari pemimpinnya. Untuk 5 tahun ke depan. Karena saya orang Gerindra terus pilih Gerindra. Enggak, benar. Ya kan? Enggak. Saya tetap berpikir bahwa partai ini gunanya untuk kepentingan masyarakat. Ya kan? Kalau saya langsung untuk kepentingan masyarakat, Gerindra tinggal gitu. Iya, benar. Ya kan? Terus gitu. Nggak bisa kita partai ini kan sebagai apa? Sebagai alat untuk apa aja. Itu yang paling penting. Kapal aja Pak. Ya, dia kapal aja. Tapi dia sudah harus dia berpikirnya ke masyarakat gitu. Nggak ada partai lagi. Kapan perlu dia keluar dari partai gitu. Itu yang benernya. Jadi kalau sosok pemimpin Pak ya. Pemimpin itu gitu. Keluar dari partai.
Maksudnya dia masih partai itu, tapi bukan dia lagi memimpin partai. Benar. Harusnya gitu, supaya dia lebih fleksibel. Fleksibel ya. Jadi gantinya tuh apa gitu. Semoga politik kita pun damai Pak ya, berjalan dengan harmonis. Ya. Akhirnya dalam politik itu senantiasa cair. Ya, cair. Politik itu cair, fleksibel, nggak boleh kaku-kaku. Dan kita berharap calon-calon ini pun berkompetisi dengan fair dan sportif dan sehat. Kita harap itu. Tapi saya rasa Sumatera Barat ini kalau masalah itu nyaman lah. Nyaman ya, kondusif ya. Kondusif dalam. Walaupun di perang di sosmed agak panas Pak. Media sosial biasa. Tapi waktu hari ya itu aman. Ini senang kita. Itu senang kita. Kalau di sosmed itu biasa lah ya kan. Namanya juga perang apa ya kan. Namanya agak apa namanya cepat tuang balai gitu. Iya. Beri terbang aja gitu kan. Biasa. Oke Pak Samsalam, terima kasih atas obrolan pada kesempatan pada malam hari ini yang luar biasa. Memberikan pandangan politik pada dunia politik yang ada di Sumatera Barat dan menanggapi bagaimana konstelasi politik baik untuk gubernur, begitu juga untuk wali kota Padang yang akan diselenggarakan tanggal 27 November yang akan datang. Dan kita masih tahu Pak ya, gonjang-ganjing politik ini kan senantiasa berjalan ya kan. Harapan kita semoga Padang mampu melahirkan tokoh politik yang mampu benar-benar menjadi harapan masyarakat untuk kedepannya. Begitu juga untuk gubernur Sumatera Barat. Baik, demikianlah obrolan podcast kami dengan Bapak Samsalam. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tokoh politik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam investigasi Channel TV.